Hai semuanya, pernahkah kalian melihat ibu kalian sedang mencatat pemasukan dan pengeluaran keluarga? Atau pernahkah kalian melihat seorang pengusaha yang sedang menghitung modal dan keuntungan dari hasil penjualannya? Kira-kira termasuk kegiatan apakah itu? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah dari kelas 1210 IPS nomor absen 29. Berdasarkan ilustrasi tadi, kegiatan tersebut termasuk kegiatan akuntansi. Lalu apa itu akuntansi? Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi, khususnya akuntansi sebagai sistem informasi secara lengkap. Jadi, tonton sampai habis ya videonya. Akuntansi tidak terlepas dari proses transaksi bisnis. Akuntansi dipakai hampir di seluruh organisasi dan menjadi bagian penting. Akuntansi sendiri disebut juga sebagai bahasa bisnis atau language of business, karena akuntansi memberikan informasi tentang keadaan suatu perusahaan yang digunakan untuk menilai pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Dari segi bahasa, akuntansi berasal dari bahasa Inggris yaitu to account, yang berarti menghitung atau mempertanggungjawabkan sehingga menjadi accounting. Akuntansi tidak hanya berarti proses pencatatan atau pembukuan, tetapi juga sebagai sistem informasi. Lalu, bagaimana sih maksudnya akuntansi sebagai sistem informasi? Simak video ini sampai habis. Akuntansi sebagai sistem informasi didefinisikan sebagai kegiatan mengolah dan memproses bukti-bukti transaksi menjadi bentuk-bentuk informasi yang disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Bentuk-bentuk informasi yang disusun tersebut kita kenal dengan laporan keuangan. Adapun pengertian akuntansi yang perlu kalian ketahui adalah pengertian akuntansi menurut American Accounting Association dan menurut Keputusan Menteri Keuangan RI tahun 1991. Menurut American Accounting Association, akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, pengukuran, dan laporan transaksi keuangan dari suatu organisasi yang dijadikan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang membutuhkan. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan RI tahun 1991, akuntansi adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, peringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan untuk menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan untuk mengambil keputusan. Akuntansi sebagai sistem informasi sangat penting karena setiap pemilik perusahaan harus mengetahui besarnya keuntungan atau kerugian serta keadaan keuangan perusahaan. Untuk mengetahui hal tersebut perlu informasi berapa penghasilan dan biaya yang dikeluarkan perusahaan. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk menentukan tindakan apa yang harus diambil. Selain perusahaan, informasi tersebut juga dibutuhkan oleh pihak lain. Agar informasi tersebut berguna bagi pihak lain, maka harus diolah dan disajikan serta dilaporkan secara berkala dan sistematis sesuai standar yang berlaku secara umum. Informasi tersebut bisa berupa dokumen, pencatatan, sampai pelaporan yang dikenal dengan istilah akuntansi. Jadi, dapat disimpulkan akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Sistem keuangan yang dirancang dengan baik akan memungkinkan pihak internal dan eksternal mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Informasi akuntansi sangat dibutuhkan untuk mengambil keputusan baik bagi pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Apa itu pihak internal dan pihak eksternal perusahaan, serta siapa saja pihak tersebut? Pihak internal perusahaan merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan perusahaan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan kebijakan perusahaan. Pihak tersebut meliputi pemimpin seperti manajer, direktur, beserta jajaran manajemennya. Sedangkan pihak eksternal adalah pihak yang memerlukan informasi akuntansi tanpa berhubungan langsung dalam hal pencatatan ataupun pembuatan laporan keuangan. Pihak eksternal terdiri dari 1. Pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan berkepentingan dengan informasi akuntansi untuk mengetahui posisi keuangan dan prospek perusahaan selanjutnya. 2. Karyawan. Informasi akuntansi sangat penting bagi karyawan perusahaan karena berkaitan dengan kesejahteraan dan gairah kerja mereka. Dari informasi tersebut, karyawan dapat mengetahui jumlah gaji dan track record perusahaan. 3. Kreditur. Kreditur adalah seseorang atau lembaga yang memberikan pinjaman dana kepada perusahaan. Kreditur berkepentingan terhadap informasi akuntansi untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dan menepati jadwal pelunasannya sebelum memberikan pinjaman dana.
4. Pemerintah. Pemerintah berkepentingan terhadap informasi akuntansi, terutama untuk penentuan pajak yang harus dibayar perusahaan dan standar gaji UMR yang harus diterima pekerjanya. Yang kelima, investor atau penanam modal. Informasi akuntansi sangat berharga bagi investor untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan sehingga dapat memutuskan apakah akan berinvestasi atau tidak. 6. Serikat pekerja. Serikat pekerja menggunakan informasi akuntansi sebagai ukuran maju mundurnya perusahaan. Jika perusahaan maju, maka serikat pekerja biasanya menuntut kenaikan upah dan fasilitas dari perusahaan. Ketujuh, supplier atau pemasok berkepentingan terhadap informasi akuntansi perusahaan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya kepada pemasok atas barang atau jasa yang dipasoknya. Jika perusahaan mengalami kerugian, maka kemungkinan kebangkrutan akan terjadi. Dan yang terakhir adalah masyarakat. Masyarakat berkepentingan atas informasi akuntansi untuk mendapatkan kesempatan dan lowongan kerja dari suatu perusahaan. Akuntansi sebagai sistem informasi harus dapat menghasilkan suatu informasi yang berkualitas. Informasi akuntansi dikatakan berkualitas jika telah memenuhi beberapa syarat, yaitu pertama, dapat dipercaya atau andal. Informasi akuntansi dikatakan dapat dipercaya bila mampu terbebas dari kesalahan dan menyajikan informasi yang sesungguhnya. Informasi yang dapat dipercaya haruslah memenuhi kriteria, yaitu 1. Dapat diuji, 2. Netral, dan 3. Menyajikan informasi yang sebenarnya. Kedua, dapat dipahami. Informasi akuntansi yang disajikan berupa laporan keuangan oleh perusahaan haruslah mudah dipahami oleh pihak-pihak yang memerlukannya. Disampaikan dengan bahasa dan istilah akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi. Ketiga, dapat dibandingkan dan konsisten. Pencatatan informasi akuntansi suatu perusahaan harus dilakukan dengan konsisten, sehingga pengguna informasi akuntansi dapat lebih mudah mengetahui dan membandingkan laporan keuangan perusahaan dari periode ke periode ataupun antar perusahaan sejenis. Keempat, materialitas. Tuntutan prinsip-prinsip akuntansi bisa diabaikan jika tidak menyebabkan kesalahan atau perubahan dalam pengambilan keputusan bagi pengguna. Misalnya total keuangan yang dicatat sebesar 1 miliar 1 rupiah, maka nilai 1 rupiah boleh tidak dicantumkan dalam laporan keuangan. Kelima, relevan. Relevan artinya berguna secara langsung dan tepat waktu bagi pengguna informasi akuntansi. Informasi memiliki kualitas relevan jika informasi yang disajikan pada waktu yang dibutuhkan dan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Keenam, perbandingan antara manfaat dan biaya. Manfaat laporan keuangan harus lebih besar atau paling tidak sama dengan biaya yang dikeluarkan untuk memproses laporan tersebut. Sementara itu, biaya pemrosesan laporan keuangan tidak boleh lebih besar dari manfaat yang diterima oleh pengguna laporan tersebut. Akuntansi terbagi menjadi bidang-bidang tertentu. Setiap bidang mempunyai spesialisasi keahlian dan fokus kerja masing-masing. Setidaknya ada 10 bidang akuntansi, yaitu: pertama, akuntansi keuangan atau financial accounting. Bidang ini menangani masalah pencatatan transaksi dalam suatu perusahaan atau unit ekonomi dan juga menangani penyusunan laporan keuangan secara periodik dari catatan-catatan yang ada. Kedua, akuntansi pemeriksaan atau auditing. Bidang ini menangani suatu pemeriksaan atas catatan-catatan akuntansi secara bebas. Ketiga, akuntansi biaya atau cost accounting. Bidang ini menekankan masalah penetapan dan pengendalian biaya. Ruang lingkupnya berupa biaya selama proses produksi dan harga pokok dari barang yang selesai diproduksi. Keempat, akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Bidang ini menggunakan data historis maupun data tafsiran untuk membantu manajemen dalam operasi sehari-hari dan perencanaan operasi mendatang. Bidang ini juga mengolah soal-soal khusus yang dihadapi para manajer perusahaan dari berbagai jenjang organisasi. Kelima, akuntansi perpajakan atau tax accounting. Bidang ini mencakup penyusunan surat pemberitahuan pajak serta mempertimbangkan konsekuensi perpajakan dari transaksi usaha yang direncanakan. Keenam, akuntansi anggaran atau budgeting. Bidang ini menyajikan rencana operasi keuangan untuk suatu periode dan menyamakan data dari operasi sebenarnya dengan rencana yang telah ditetapkan. Ketujuh, akuntansi pemerintahan atau government accounting. Bidang ini berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi di lembaga-lembaga pemerintahan. Kedelapan, akuntansi syariah atau syariah accounting. Akuntansi syariah memiliki landasan utama yang bersumber pada Al-Quran, hadis, dan syariat Islam yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Akuntansi tersebut tidak menggunakan present value sebagaimana yang biasa ditetapkan secara umum dalam akuntansi konvensional. Kesembilan, sistem akuntansi. Sistem akuntansi merupakan bidang akuntansi yang khusus bertugas menciptakan langkah-langkah atau prosedur akuntansi dalam suatu perusahaan. Dengan penerapan sistem akuntansi, informasi dapat tersedia tepat waktu dalam bentuk yang bermanfaat dan biaya yang wajar.
Dengan demikian, perusahaan akan terhindar dari pemborosan. Terakhir, yang ke-10, akuntansi koperasi, yaitu sistem pencatatan yang sistematik yang mencerminkan pengelolaan koperasi dengan transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai, norma, dan prinsip koperasi. Salah satu manfaat mempelajari akuntansi adalah tersedianya kesempatan berkarir dengan beberapa profesi yang dapat ditawarkan ketika kalian mempelajari dan menguasai ilmu akuntansi. Seorang yang ahli di bidang akuntansi disebut akuntan. Berikut ini jenis-jenis profesi para akuntan. Pertama, akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bekerja di dalam lembaga pendidikan yang tugasnya mengajar dan mengembangkan ilmu akuntansi. Contohnya seperti guru, pengajar, tutor, maupun dosen akuntansi. Kedua, akuntansi publik. Akuntansi publik adalah akuntan yang melakukan pemeriksaan audit secara independen yang memberikan jasa untuk kepentingan perusahaan dengan imbalan tertentu. Ketiga, akuntan internal. Akuntan internal adalah akuntan yang bekerja pada perusahaan dan berstatus sebagai pegawai atau karyawan perusahaan tersebut. Misalnya sebagai kepala bagian akuntansi atau wakil direktur keuangan. Akuntan internal dapat bertindak sebagai auditor untuk seluruh kegiatan perusahaan. Keempat, akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja sebagai pegawai pada lembaga-lembaga pemerintahan atau badan usaha milik negara, seperti BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, serta berbagai inspektorat kementerian yang berhubungan dengan penggunaan anggaran negara. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai akuntan, akuntan dituntut untuk mempunyai etika profesi. Etika profesi akuntan adalah prinsip moral yang mengatur hubungan antara akuntan dengan klien atau pelanggan, sesama rekan akuntan, dan masyarakat. Etika profesional dalam praktik akuntansi di Indonesia dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Kode etik ini mengatur standar mutu terhadap pelaksanaan pekerjaan akuntan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesinya. Beberapa etika profesi akuntan antara lain sebagai berikut. 1. Tanggung jawab profesi. Seorang akuntan harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam kegiatan yang dilakukan serta mempertahankan independensinya. Kedua, kepentingan publik. Seorang akuntan wajib bertindak atas dasar pelayanan kepada publik. Ketiga, integritas. Seorang akuntan harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Keempat, objektif, berarti tidak memihak kepada pihak tertentu dalam mengungkapkan fakta yang terjadi. 5. Kompetensi dan kehati-hatian. Seorang akuntan harus melaksanakan tugas dengan kehati-hatian sesuai kompetensi dalam memberikan jasa kepada klien. 6. Kerahasiaan. Informasi atau data yang diperoleh seorang akuntan umumnya bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan. 7. Perilaku profesional dan standar teknis. Seorang akuntan harus menjaga reputasi profesi dengan baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Prinsip dasar akuntansi adalah prinsip atau sifat-sifat yang mendasari akuntansi dan seluruh outputnya termasuk laporan keuangan yang dijabarkan dari tujuan laporan keuangan, postulat akuntansi, dan konsep teoritis akuntansi, serta menjadi dasar bagi pengembangan teknik atau prosedur akuntansi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan. Prinsip-prinsip akuntansi secara umum adalah berikut. 1. Harga pokok atau cost principle. Prinsip harga pokok menghendaki aset dan kewajiban dicatat sesuai dengan harga, perolehan atau nilai perolehan awal atau historical cost, yaitu jumlah pengorbanan yang diukur dalam satuan mata uang dari kas yang dibelanjakan atau barang lain yang diserahkan untuk memperoleh barang dan jasa hingga barang tersebut siap digunakan. 2. Pendapatan atau revenue. Prinsip-prinsip pendapatan menyatakan bahwa realisasi penghasilan adalah ketika adanya penjualan atau penyerahan jasa, bukan pada saat pembayarannya. 3. Pertandingan atau matching. Prinsip pertandingan menghendaki adanya ketetapan dalam menandingkan penghasilan suatu periode buku dengan biaya untuk memperoleh perhatian tersebut. Penghasilan yang melebihi suatu periode tidak diperkenankan untuk dibandingkan dengan biaya yang melebihi suatu periode lain. 4. Objektivitas. Semua pos yang dicantumkan dalam laporan keuangan hendaknya didukung oleh bukti-bukti yang objektif dan bukti-bukti yang dapat diterima kebenarannya. 5. Konsistensi. Prinsip konsistensi menghendaki transaksi yang sejenisnya harus dicatat dan dilaporkan dengan cara atau metode yang sama dari suatu periode ke periode berikutnya. 6. Pengungkapan atau disclosure. Prinsip pengungkapan menghendaki agar laporan keuangan disajikan dengan cara yang tidak memihak, dapat dipahami dan tepat waktu.
7. Kehati-hatian atau conservatism. Dalam menyampaikan laporan keuangan, sebaiknya tidak memperhatikan aset dan angka laba bersih yang terlalu tinggi. Prinsip ini menghendaki ketika kerugian terjadi, maka seluruh kerugian tersebut akan langsung diakui meskipun belum terrealisasi. Akan tetapi, ketika keuntungan terjadi, maka keuntungan yang belum terrealisasi tidak akan diakui. 8. Materialitas atau materiality. Laporan keuangan hanya berisi informasi yang dianggap cukup penting dan material serta mempengaruhi penilaian dan keputusan. 9. Kesatuan atau business entity. Prinsip kesatuan menyatakan bahwa perusahaan dianggap sebagai badan atau orang yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri dan terpisah dari pemilik. 10. Kelangsungan usaha atau going concern. Kontinuitas atau kelangsungan usaha berarti perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang lama dan tidak terbatas dan tidak dibubarkan sehingga perusahaan dapat merealisasikan rencananya. 11. Dasar keuangan atau monetary. Prinsip ini menghendaki agar penyusunan laporan keuangan disajikan dalam bentuk satuan mata uang tertentu atau unit moneter setempat, yaitu rupiah, dolar, dan sebagainya, sehingga ada kesatuan pemahaman dari pembaca laporan keuangan dengan pembuat laporan keuangan. 12. Periode akuntansi atau time period. Periode akuntansi, maksudnya akuntansi merupakan laporan dan proses atas kegiatan urusan yang dilakukan secara berkala untuk satu periode tertentu, misalnya 1 tahun, 1 bulan, catur bulan, triwulan, dan yang paling umum adalah 1 tahun dari 1 Januari hingga 31 Desember. Dari materi yang sudah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Akuntansi sebagai sistem informasi berarti proses mengelola transaksi menjadi bentuk informasi yang disusun menjadi laporan keuangan. Dan laporan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis oleh pemakai informasi tersebut. Setelah mempelajari akuntansi sebagai sistem informasi, apakah kalian tertarik menjadi akuntan? Komen di bawah ya. Sekian video pembelajaran hari ini, harapan saya kita semua dapat menambah pengetahuan mengenai akuntansi dan mengimplementasikan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari. Saya undur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!